supaya bisa mengatur diri lagi, berubah menjadi lebih baik lagi, itu kan mahal. Yang belum tentu didapatkan tidak dengan keadaan yang dialaminya. Maka dua-duanya jalan Allah untuk memperbaiki. Adil tidak? Saya di Mekah, di Madinah itu, Masya Allah, nggak henti-hentinya memuji Allah tuh. Masya Allah, Masya Allah. Betapa baik Allah itu, betapa rahman Allah itu. Jadi kan memberikan jalan pada setiap orang dengan cara yang sangat luar biasa. Jadi Anda yang selalu memuliakan orang, sekalipun orang itu dipandang rendah, Anda akan ditinggikan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat-derajat malaikat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, dan hari ini saya memperkenalkan satu tafsir. Seperti saya pernah sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa tafsir yang kita bahas ini pertama mesti ada sanad, supaya tidak ada ruang bagi pengajar itu untuk menampilkan pendapat-pendapat pribadi yang boleh jadi tidak berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menjaga keterangan-keterangan Nabi ini tersampaikan dengan baik, di dalam Islam itu ada yang dikenal dengan sanad, dan ini menjadi satu bagian yang sangat penting, menunjukkan satu originalitas, ya, kemurnian ajaran Islam yang bisa dilacak keterangannya sampai ke Nabi. Yang kedua, juga menunjukkan kebenaran Islam itu sendiri. Ya, jadi kalau kita ingin tahu dari mana taunya agama ini benar, dari mana taunya ajaran Islam ini bersumber dari Nabi. Nah, yang unggul di Islam itu punya sanad, yang belum tentu ditemukan di keyakinan ataupun kepercayaan lain. Anda bisa tanya balik misalnya ya, dalam konteks keyakinan lain untuk menguji keyakinan kita, untuk menguatkan iman. Dari mana taunya yang diajarkan itu bersumber dari nabinya misalnya. Nah, di Islam itu untuk menjawab pertanyaan demikian sudah siap sebelum sampai ke era berikutnya. Itulah pentingnya ada apa? Sanad. Dan ini oleh para ulama menjadi pakem, ya, menjadi satu yang telah dibuat secara utuh, tersambung setiap eranya, dan itu bisa digali. Dahsyatnya, tokohnya bisa dilacak, ditemukan, biografinya bisa dicari, sampai keadaan mereka, lahir di mana, kemudian dalam kondisi apa, belajarnya seperti apa, situsnya masih ditemukan sampai saat ini. Di Madinah itu ada Masjid Imam Al-Bukhari, di Madinah dekat Masjid Nabawi, dan di masjid itulah itu dulu kenapa dinamakan Masjid Imam Al-Bukhari, karena di lokasi itu Imam Al-Bukhari beliau menetap untuk menulis dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di era, di generasi beliau hidup. Kan tidak bersambung beliau dengan masanya Nabi, tapi beliau mendapatkan dari sifulan sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti karya Imam Al-Bukhari diteruskan lagi oleh murid-muridnya, baik itu terkait dengan hadisnya disampaikan kembali, atau juga terkait dengan sistem penyusunan hadisnya. Bagaimana cara menyusun hadis itu ada ilmunya juga, ya. Untuk meriwayatkan satu hadis yang sahih itu setidaknya yang pokok itu ada 5. Nggak sembarangan dapat info langsung ditulis hadis dari Nabi, tidak, itu dilacak dulu. Mattasala isnaduhu, ya, binaqlil adid dhabiti anil adid dhabiti min ghairi syududin wala illatin qadihatin, 5 syarat, ya. Paham? Tidak. Mattasala isnaduhu, ya, hadis bisa sahih kalau sanadnya bersambung. Nah, ini sanad diterima dari siapa? Si fulan, si fulan dari siapa? Si fulan, si fulan dari siapa? Si fulan, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ngaji Quran, misalnya salah satu fadilahnya membuat kita semakin lebih baik, ya kan? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh serta mengamalkannya, mengajarkannya. Mengajarkan itu bisa mengajarkan bacaannya, bisa mengajarkan isinya dengan amal. Ya, 2 tinjauan ini. Itu kan hadisnya kita temukan di Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 5027. Nah, tapi Imam Al-Bukhari kan nggak pernah jumpa dengan Nabi. Dari mana mendapatkan hadis itu?
Maka beliau mendapatkan di eranya saat mencatat itu ada seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad nanti nyambung ke Abu Abdurrahman, ya, As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut dengan sanad. Maka Al-Imam Muslim saat menyusun kitab hadisnya, maka di dalam bagian jilid pertama yang disyarah Imam Nawawi itu ada 9 jilid. Di jilid yang pertama itu dibuka dengan satu subtopik yang mengambil sanadnya nanti dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Al-isnadu minad din laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Al-isnad, sanad itu bagian pokok yang penting dari agama. Kalau tidak ada sanad, setiap orang bisa berkreasi mengatakan pendapatnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jelas? Nah, maka di Al-Quran kita ada sanad. Makanya ngaji kan harus pada guru yang benar. Tahu dari mana bacanya alif lam mim, bukan alam. Karena dengar kan? Nah, orang dengar dari siapa? Dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Itu sanad namanya. Kalau baca sendiri bisa salah. Kenapa yang ini alif lam mim, yang itu alam? Alam nasyrah kan alam, ya kan? Alam tara, alam. Ini alif lam mim hurufnya sama, alif lam dan mim, karena ada sanad, itu yang menjaga. Nah, tafsir juga begitu, ada sanad. Kalau tidak ada sanad, nanti orang bisa kreatif mengatakan apa yang dia inginkan. Nah, untuk menjamin sanad itu ada, para ulama kemudian mengklasifikasikan keterangan-keterangan tafsir itu berdasarkan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah di situ ragam kitab-kitab tafsir. Ada yang pendekatannya tafsir ayat dengan ayat. Ada yang pendekatannya tafsir ayat dengan hadis. Ada yang pendekatannya tafsir ditafsirkan dengan ayat, dengan hadis diulas kebahasaannya. Ya, banyak ragamnya. Kita sudah perkenalkan beberapa kitab tafsir. Ini tafsir yang cukup bagus, cukup lengkap, dan termasuk yang modern. Yang klasik, yang salaf awal sudah saya sampaikan. Ibnu Jarir At-Tabari dirangkum di Ibnu Katsir, sudah pernah saya sampaikan juga. Kemarin Tahrir wa Tanwir, kemudian sebelumnya ada Tanwirul Miqbas ya tafsir Ibnu Abbas. Sekarang saya bawakan At-Tafsirul Munir ya dari Profesor Wahbah Az-Zuhairi. Nah, ini saya bawa karena saya pernah bertemu dengan beliau, sosoknya. Ya, pernah saya mengambil juga ilmu dan pernah satu channel saat kami tampil bersama di Tripoli di Libya. Jadi saya mengambil yang kira-kira sosok-sosoknya pernah saya bersentuhan atau ada sanad juga saya tersambung di dalamnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi agak tadi berputar tuh untuk sampai ke situ ya. Maksud saya insyaallah tafsirnya bagus, lengkap, 17 jilid. Ini jilid yang ke-15 ya. Kalau kemarin 30 jilid. Nah, yang bulan lalu kita bawa itu jumlahnya 30 jilid, At-Tahrir wa Tanwir, dan alhamdulillah itu kami menganalisis 30 juz dari tafsir itu. Bulan ini akan diuji insyaallah tanggal 29 ya. Jadi kita semua diuji. Kita semua diuji. Insyaallah mari kita teruskan dulu. Izinkan saya Bapak Ibu sekalian untuk menampilkan hal yang indah dari ayat 11 dulu ya sampai ke ayat 23. Di pertemuan lalu kita baru ambilkan sampai ayat 15 ya. 15-16 ya. Baik, sekarang saya coba berikan satu pandangan menarik dari tafsir ini dari ayat 11 dulu, baru kemudian nanti kita akan lanjutkan ke ayat 17-nya. Siap insyaallah? Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surah Abasa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para ulama kita. Seperti diketahui bahwa surah ini turunnya di Makkah Al-Mukarramah, turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Yathrib yang kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Lokasi turunnya kurang lebih di pelataran Masjid Al-Haram sekarang. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ada Grand Zamzam,
kemudian sampingnya ada Hilton yang lama, terus agak ke depan di pelataran itu ada tempat wudhu, lalu di samping depannya yang dekat masjid itu ada kipas angin areanya untuk memberikan air itu kalau panas itu ya, dilapisi yang warna hijau. Nah itu dulunya diduga oleh para sebagian sejarawan itu adalah salah satu tempat yang sangat penting, tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Saya sering istilahkan parlemen Quraisy gitu. Jadi kalau kalangan-kalangan elitnya itu diskusinya ngobrolnya di situ. Ya, jadi kalau Anda umrah atau haji, saya sarankan coba menggali dulu salah satunya selain ibadah yang manasik itu, saya sarankan coba gali sisi historisnya supaya wawasannya bertambah dan terasa dengan adanya situs-situs di sekitaran masjid. Nabi lahir di mana, kan? Kemudian berumah tangga mana daerahnya, rumah Abu Bakar di mana. Jadi begitu belajar sirah kita merasakan, ya Abu Jahal di sebelah mana sih rumahnya, provokator yang ada zaman Nabi itu gitu. Ya, jadi kelihatan begitu belajar sirah itu kan anak-anak kekinian itu seringkali kalau disampaikan gini, mohon maaf, wahyu pertama turun di mana? Halo? Gua Hira. Baik, Gua Hira itu adanya di bukit apa? Yang pasti bukan di Gunung Padang kan? Ya kan? Ya, di Jabal Nur kan? Bukit Cahaya ya. Nah, kan taunya begini, wahyu pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu di Gua Hira. Hanya jarang divisualisasikan. Gua Hira itu jaraknya dari rumah Nabi itu berapa kilo tuh ke bukitnya itu? Kan 5 sampai 6 kilo. Jadi dari rumah Nabi ke bukitnya saja, ke bawah gunungnya itu 5 sampai 6 kilo. Lalu Nabi saat itu naik apa? Kan tidak ada kendaraan seperti sekarang. Berarti kan jalan ya. Kalau jalan itu medannya bagaimana? Dari bawah ke atas kurang lebih 700 meter. Saya bicara karena saya sudah pernah naik sampai ke atas, lalu memetakan juga bagian atasnya. Itu dari atas tuh kan nggak di puncaknya langsung begini gua, tidak. Turun lagi sedikit, baru di situ ada guanya. Kalau mau lewat pinggir ada lubang di situ, ya. Baru kemudian masuk ketemu guanya. Dan dari atas melihat sampai ke lokasi rumahnya Nabi kita ukur itu kurang lebih ada 5 bukit Pak, Bu. Jadi naik turun 5 bukit itu gambarannya. Ya, lalu kenapa sih yang dipilih itu? Tidak gua-gua sekitaran, kan ada juga bukit sekitarannya. Ya, dan Nabi itu kan lahirnya di bagian lembah, di wadin ghairi dzar'in, di lembah itu yang dilingkupi oleh bukit-bukit. Sekitarannya bukit semua, gunung-gunung. Tapi yang dipilih itu Gua Hira. Kenapa tidak Gua Thur misalnya, arah sebaliknya? Ternyata salah satunya ketika dilihat naik ke atas itu yang paling strategis untuk mengamati aktivitas masyarakat di sekitaran tempat Nabi tinggal. Jadi kalau kita naik sampai ke Jabal Nur, masuk ke Gua Hira, lalu melihat dari atas itu bentuk guanya seperti teropong, bentuk batuannya. Mengarahnya kemana? Mengarah ke Ka'bah. Jadi begitu Anda naik ke atas, itu Anda bisa amati sekitaran masyarakat yang ada di situ sampai ke ujung yang bisa kita pandang. Di Nabi itu sering naik ke atas melihat masyarakat begitu, masuk lagi ke dalam, doa lagi sama Allah, minta petunjuk lagi, minta kebaikan lagi, mitigasi naik lagi. Ya. Nah, ini nanti menjadi fikih. Apa salah satunya? Sebelum Anda memulai sesuatu, coba Anda teropong dulu tempat Anda akan beraktivitas. Mitigasi kalau bahasa sekarang itu. Ini adik-adik yang mau kuliah nih, pernah nggak kunjungan dulu ke kampusnya sebelum ke situ belajar? Terus dipetakan. Saya praktekkan ini, kisah ini saat ke Tripoli misalnya. Itu sebelum datang saya suka biasakan. Ya, di kampusnya. Kampusnya di mana letaknya? Ya, berapa nanti tinggalnya saya di mana? Dari asrama ke masjid berapa jauh jaraknya? Ke perpustakaan berapa jauh jaraknya? Sebelum pelajaran dimulai, saya sudah masuki perpustakaan, kenali petanya. Ada berapa ruangan di sini? Kitab ini adanya di mana? Yang ini adanya di mana? Jadi begitu pelajaran dimulai, kita sudah siap. Anda yang akan bekerja, tugas ke luar negeri atau tugas di dalam negeri, ya bukan hanya kemudian tiba-tiba kita datang lantas bekerja, tidak. Kenali dulu.
Di divisi mana kita ada di situ? Kantornya di mana? Dari rumah kita ke situ berapa jaraknya? Sekitaran temannya siapa saja? Bagaimana karakternya? Berapa muslimnya? Berapa non muslimnya? Bagaimana keadaan di sananya? Jadi begitu masuk kita sudah siap. Nah itu dari sirah kita temukan fikih Gua Hira. Yang kedua, cari selalu tempat yang mendekatkan kita dengan Allah. Nabi kan bertahanus itu, mendekati Allah. Jadi kalau Anda bekerja, kira-kira di pekerjaan Anda itu tempatnya mendekatkan Anda kepada Allah atau tidak? Yang punya rezeki kan Allah, yang punya kebaikan Allah, yang punya segalanya Allah. Anda mencari rezeki di tempat yang menjauhkan Anda dari Allah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan ketenangan? Bagaimana bisa mendapatkan keberkahan? Ya, maka tidak wajar kalau kemudian Anda mendapatkan satu gaji yang bagus, tapi hasilnya menjauhkan Anda dari Tuhan. Sampai nggak kenal Allah, sampai terjauh dari Allah, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Ya, nyari tempat di tempat yang menjauhkan Anda dari Allah. Begitu ada masalah, mintanya sama Allah. Ya kan? Kan jadi nggak nyambung. Nah, ini sederhana gitu kan, baru tempat turunnya wahyu. Nah, di dalam keadaan demikian, di kondisi-kondisi itu, maka penting setiap bagian dari Quran itu mahal. Setiap bagian dari Quran itu mahal. Baik itu hurufnya, sampai katanya, sampai kalimatnya, sampai asbabun nuzulnya, itu semua punya makna. Karena Quran firman Allah, bukan kata-kata manusia, bukan makhluk, bukan karya Nabi, maka semua yang keluar Al-Quran itu sifatnya selalu memiliki makna dan hikmah. Jelas ya? Baik. Turunnya tadi sudah saya sampaikan lokasinya, kemudian jumlah ayatnya 42 ayat, ya. Lalu jumlah kalimatnya ada 133, jumlah hurufnya ada berapa? 533 huruf. Masih ingat materi bulan lalu? Ya. Kemudian dari situ sudah kita pelajari sampai kurang lebih 16 ayat. Sekarang kita ambil penguatan sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah. Yang ini tidak saya bimbing baca dulu karena pertemuan lalu sudah kita bacakan. Jadi saya langsung masuk ke tafsir. Kalla innaha tadhkirah. Maka janganlah engkau lakukan sikap demikian. Sudah kita urai di pertemuan lalu. Innaha tadhkirah, sungguh itu adalah sebuah pengingat. Nah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan lalu kita spesifik mempelajari ayat ini terkait dengan pendidikan akhlak yang disempurnakan oleh Allah pengajarannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong catat kaidah ini ya, ini sangat penting sekali supaya tidak salah paham ya, kalau salah paham nanti pahamnya salah ya. Baik, saya ingin sampaikan satu kaidah yang penting dulu. Nabi dan atau Rasul, memiliki salah satu sifat yang sangat pokok, sangat mendasar, yang membedakan dengan manusia yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Jelas? Belum saya terangkan sifatnya. Baik. Yang dimaksud adalah sifat terjaganya Nabi dan Rasul ini dari berbagai perbuatan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjaga, yang terjaga dari segala penyimpangan, secara singkat disebut dengan ma'sum namanya. Ma'sum. Oke? Ma'sum. Oke? Nah, ini kaidah dasarnya dulu. Nabi, Rasul itu punya sifat apa? Ma'sum, terjaga dari perbuatan maksiat, berbagai yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bukan Nabi, bukan Rasul, maka tidak punya sifat ini. Ya, tidak maksum.
Kalau tidak maksum berarti selalu punya potensi untuk menyimpang. Selalu punya potensi untuk salah. Nah, ini. Jelas? Ini dulu dasarnya. Kita punya mata, fungsi mata untuk melihat. Melihatnya pada apa? Pada yang baik-baik, pada yang soleh-soleh. Tapi karena kita tidak punya sifat ma'sum, maka mata ini berpotensi melihat yang salah. Awas hati-hati. Ya, karena mata, telinga itu adalah gerbang informasi. Jadi masuk lewat mata, dilihat, masuk. Datanya nanti diolah jadi informasi, informasi diolah jadi knowledge, pengetahuan. Nanti dari pengetahuan itu masuknya kemana? Kalau baiknya ke jiwa takwa, kalau jeleknya ke jiwa nafsu, ke fujur. Ini yang memberi perintah. Ya, kalau yang dominan nafsunya, nanti dari perintah ini diberikan ke semua bagian tubuh untuk dieksekusi. Contoh gampangnya gini, Anda keluar dari masjid, mata melihat. Cuman melihatnya salah. Harusnya yang dilihat sendal sendiri, yang dilihat sendal orang. Nah, kalau dari pandangan itu masuknya ke nafsu, maka diperintah oleh nafsu. Udah pura-pura aja pakai punya kamu, gitu kan? Ya. Nah, ini potensi yang keliru. Hal demikian tidak berlaku kepada Nabi dan Rasul. Karena punya apa tadi? Sifat penjagaan, yaitu ma'sum, dijaga dari perbuatan salah. Jadi kalau kita, ini dari sini, dari prinsip dasarnya, melihat kejadian yang ditampilkan di Al-Quran, bahwa Nabi atau Rasul terlihat seperti melakukan kesalahan, lantas datang pelurusan dari Allah, baik ya, bagaimana menerapkan kaidah ininya? Awas hati-hati, jangan salah menyimpulkan, Nabi juga pernah salah, Nabi keliru. Nah, itu cara pandang yang salah, kesimpulan yang tidak tepat. Cara memahaminya, terkadang kita akan melihat Nabi itu diizinkan dan dikondisikan oleh Allah pada keadaan tertentu untuk mengajarkan pada umatnya yang tidak maksum bagaimana memperbaiki ketika berbuat kesalahan yang serupa. Jelas? Nabinya terjaga, cuma kita nggak terjaga. Ada kondisi yang sama yang akan kita lalui kalau kita salah, cara kembalinya bagaimana? Contoh begini, Nabi pernah nggak sholat subuhnya kesiangan? Pernah kan? Padahal Nabi itu kan kondisinya terjaga, seperti kelihatan tidur padahal terjaga. Kan kronologinya jelas. Bilal, kamu jaga ya. Nanti kalau yang lainnya ketiduran, kamu bangunkan. Siap ya Rasulullah, saya juga ikut tidur, saya nanti bangun sebelum subuh. Yakin? Siap ya Rasulullah. Tidur. Rupanya bangunnya itu kena cahaya matahari kan? Ya, sudah bangun, celaka kamu Bilal, kamu tadi janji kan katanya. Baik ya? Tapi kenapa diizinkan kemudian demikian? Kan mudah bagi Allah mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah bangun, bangunkan yang lain umatmu, subuh akan tiba, siap-siap. Ya kan? Kenapa terjadi? Untuk memberikan contoh pada umatnya yang bukan Nabi dan Rasul, kalau bablas bagaimana status subuhnya. Nah, ini kan wajah-wajah seperti kita kan potensial bangun kesiangan. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai menyimpulkan karena bangunnya jam 8 subuh sudah lewat, kehilangan subuh. Sehingga menyimpulkan nggak ada lagi sholat subuh karena kesiangan. Maka ketika mengalami situasi itu, bagaimana kemudian tuntunan dalam Islam untuk bisa menunaikan sholat dalam keadaan kondisi sudah melewati waktu yang pokoknya. Jelas sampai sini? Paham ya? Baik. Nabi Adam itu kan Nabi, Rasul. Baik ya? Dipilih oleh Allah. Yang terpilih, kalau yang Rasul, Nabi, saya koreksi ya, Nabi Adam, Nabi bukan Rasul. Rasul pertamanya Nabi Nuh alaihissalam yang mendapatkan umat. Tapi beliau manusia terpilih. Dalilnya dari mana? Quran surah 3 di ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah memilih secara istimewa Adam alaihis salam. Kok bisa makan buah larangan? Apa hikmahnya dari situ? Hikmahnya pengajaran taubat untuk
anak cucunya yang bukan nabi dan rasul. Kalau salah bagaimana cara tobatnya? Supaya tidak menyimpulkan saya sudah salah nih, udah terlanjur dihukum, nggak mungkin masuk surga gitu. Ya, maka turunlah kemudian ayat-ayat taubat dari kisah Adam alaihissalam itu untuk membimbing anak cucunya melalui nabi-nabi berikutnya bagaimana cara kembali menata hidup menjadi soleh ketika pernah berbuat salah. Maka turunlah kemudian ya fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi, diturunkan oleh Allah kalimat-kalimat taubat untuk siapa? Untuk anak cucunya yang bukan nabi, saya, Anda, kita. Tahu dari mana? Nanti masuknya ke Al-A'raf. Dari Al-Baqarah nanti ditegaskan secara detil kisahnya pertama kali di Al-A'raf. Maka turun kalimat yang viral yang kita kenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, itulah diantara kalimatnya. Maka Adam berwasiat kepada anak cucunya, ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Allah tegaskan, hai anak cucu Adam, jangan sampai engkau diprovokasi oleh setan, membuat engkau berbuat banyak kesalahan sehingga kehilangan kebaikan-kebaikan dan keistimewaan yang engkau pernah rasakan seperti bapakmu pernah merasakan itu dulu. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kaidah ini bagaimana menerapkannya di surat Abasa? Ketika tidak disebutkan kapan kejadiannya, tokohnya secara detil, ini menunjukkan akan lagi terjadi di masa depan peristiwa yang mirip-mirip yang serupa, substansinya sama, walaupun mungkin bisa berbeda keadaannya. Baik ya? Apa peristiwa yang samanya? Ada sosok yang mungkin kelihatan sederhana, kelihatan biasa-biasa. Lalu di sisi lain, ada sosok yang kelihatannya istimewa. Ada harta benda yang melekat di dalamnya, ada kedudukan. Tapi sebetulnya dia abai terhadap agama. Sosok yang sederhana ini kelihatan biasa, mungkin juga fakir, kita nanti akan lihat di hadisnya, kelihatan antusias pada agama. Kalau Anda menjadi seorang ustadz, ibu ustadzah atau pengajar, ada dua pilihan ini. Orang kaya, punya status, punya materi, tapi kurang respect, kurang respon terhadap agama. Yang kedua, ada orang status biasa-biasa, mungkin golongan fakir, datang kepada Anda, tertarik dengan agama. Mana yang Anda dahulukan? Yang pertama atau yang kedua? Masa? Huh? Halo? Ya, nah ini kondisi-kondisi demikian. Atau yang kedua, ada yang ingin mengundang Anda, punya kedudukan tinggi, hartanya berlimpah, tapi potensinya begini, ketika Anda datang ya sekedar bagi mereka yaitu pencerahan hiburan saja. Mereka bisa sambil makan-makan, sambil ngobrol, Andanya ceramah. Atau ada golongan yang kedua, materinya mungkin kecil atau tidak diberi amplop sama sekali, lingkungan kecil, sederhana, jumlahnya sedikit. Anda kalau jadi ustadz pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Masa? Ya kan? Jiwa kemanusiaannya kan bergerak kan? Ya kan? Alasannya akan banyak. Mungkin juga mereka kalau saya datang dapat hidayah, padahal hatinya kan bergolak, ya. Mungkin bisa jadi tidak seperti itu. Nah, inilah beberapa kaidah yang diturunkan dari ayat ini dari dua huruf saja. Kalla, jangan sampai ketika kita ingin memberikan pencerahan ada kondisi hati yang tidak sehat, sehingga menilai sesuatu itu berdasar ukuran duniawi. Jelas di sini? Ya, sama penerapannya bagaimana? Nih guru-guru yang di sekolah ngajar, yang di madrasah, sekarang kan internasional banyak kan? Nah, saya mau tanya, Anda ketika mengajar itu ukurannya ridha Allah atau materi dunia? Masa? Cara evaluasinya gimana gini Bu? Kalau ibu nyekolahkan, bapak nyekolahkan anaknya di sekolah Islam yang favorit, yang elit dan sebagainya, tapi sholatnya nggak bagus, bacaan Qurannya nggak bagus, adabnya nggak bagus, cek kondisi sekolahnya, lihat guru-gurunya. Ya, jangan-jangan niat untuk mengajarnya bukan karena ingin mendapatkan ridha Allah, bukan karena anak-anak ini ingin dekat dengan Allah, tuntutannya hanya karena duniawi. Berapa di sana gajinya? Sekian, bonusnya sekian, anggarannya sekian. Nah, ini yang ingin dikoreksi.
Kalla innaha tadhkirah. Janganlah bersikap demikian, mengabaikan orang yang terlihat sederhana, mengabaikan orang yang terlihat kecil. Ini satu peringatan. Ya, saya kasih kesimpulan cepat dulu ya, sebentar. Faman syaa'a dzakarah, maka cepatlah ya mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan dari kisah ini. Saya sudah terangkan detail di pertemuan yang lalu. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramim bararah. Nah, bagian ini yang ingin saya tekankan. Ya, pelan-pelan ya. كلا أي لا تفعلوا مثل ذلك وعرفه بأن الهداية لا تحتاج لجهود ولا محاولات كثيرة وأن هذا التأديب الذي أوحى إليه به كان لإجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل الدنيا وهذا القرآن مجرد تذكرة لتنبيه الغافلين فمن رغب فيها اتبع بها اتعظ بها وحفظها وعمل بموجبها وهي مودعة في صحف شريفة القدر. Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan dan saya tegaskan. Kalla ay la taf'alu mithla dzalik. Yang dimaksud dengan kalla di ayat ini, jangan sekali-kali mengerjakan perilaku demikian. Merendahkan orang yang terlihat kecil secara umum ya. Hanya karena ingin mengangkat orang yang punya kedudukan besar. Menyenangkan orang-orang yang seakan terlihat punya wibawa. Jadi kita ingin disenangi orang, ingin terangkat kedudukan atau menyenangkan orang lain, tapi ditempuh dengan cara merendahkan yang kecil. Ini makna lainnya yang ditampilkan dalam tafsir ini. Maka jangan pernah terdorong untuk mengerjakan yang demikian. Teruskan dulu. Wa arrafahu bi anna al-hidayata la tahtaju li juhudin wa muhawalatin katsirah. Karena begini, dalam kondisi kita ingin memberikan petunjuk dan hidayah, yang paling pokok itu kembali pada pemberi ya. Siapa? Allah. Saya ulangi, yang memberikan hidayah siapa? Yang punya hidayah siapa? Baik ya, hidayah itu jenisnya banyak Pak. Mohon maaf. Yang pertama, ada hidayah pada orang Islam. Jangan disimpulkan hidayah itu dibatasi pada non-muslim dengan kondisi masuk Islam saja, tidak. Ada hidayah yang diberikan pada orang Islam yang sudah beriman. Bentuknya apa? Ya, bentuknya kecintaan untuk meningkatkan amal soleh. Jadi ketika Allah memberikan hidayah pada orang beriman, nanti naik statusnya menjadi takwa. Jadi orang takwa. Ya, urutannya begini. Islam, orangnya disebut Muslim. Setelah dia menyatakan berislam, dia punya iman kan? Orangnya disebut mukmin. Ya? Nah, iman ini semakin ditingkatkan, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin meningkat, nanti naik status dari mukmin menjadi muttaqin. Di sininya takwa. Yang mengupgrade iman supaya naik statusnya, iman ini bertransformasi menjadi sifat takwa, orangnya berubah menjadi muttaqin, itu yang men-trigger ini, yang menguatkan supaya iman itu terus naik pindah level, itu disebut dengan amal soleh namanya. Amal soleh. Karena itu sering kita dapati kalimat iman di Al-Quran bersanding dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi innal ladzina wa. Nah, seseorang yang diberikan oleh Allah hidayah, padahal dia sudah berislam, sudah beriman, maka bentuk yang tampak dari hidayah itu diberikan kecintaan, kesenangan pada orang beriman itu untuk meningkatkan amal solehnya, sehingga terus meningkat imannya dengan amal soleh itu. Dan berubahlah dengan itu menjadi pribadi muttaqin. Ini yang dimaksud pembuka surah Al-Baqarah dari ayat 2 sampai 5 itu. Dzalikal kitabu la hudal lil. Nah, bagaimana praktek hudal lil muttaqin itu? Imannya dinaikin dari amanu menjadi yu'minun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Lalu disupport amal soleh, wa yuqimunas wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila
wa ma unzila min wa bil akhirati hum. Nah, itu naik statusnya. Naik. Itu bentuk hidayah yang pertama. Yes? Nah, nanti levelnya naik lagi dari takwa kepada ihsan. Orangnya disebut muhsinin. Ini yang tertinggi. Ini level yang tertinggi. Level ini sudah menjadikan semua kegiatannya sebagai ibadah. Bicaranya ibadah, menatapnya ibadah, mendengarnya ibadah, makannya ibadah. Dan dahsyatnya, dalam ibadahnya dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi karena perasaan ini, dia tidak tergerak untuk berbuat maksiat. Itu level ihsan, orangnya muhsin. Ya, misal, dia mau minum ini ya, nggak sekedar minum, bagaimana caranya minum ini menjadi ibadah. Dari cara ngambilnya pun dia pastikan. Bagaimana Nabi contohkan? Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Ya, kemudian samillah, kul bismillahirrahmanirrahim, dia sebut nama Allah. Dan saat akan minum pun dia merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, sehingga memastikan cara minum, apa yang diminum semua benar sesuai dengan kehendak Allah. Itulah ihsan. Itu ada di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah dan merasa diawasi oleh Allah saat menunaikannya, sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Jelas? Kalau sudah seperti itu, paripurna sebagai seorang manusia dan sebagai seorang hamba Allah. Jadi kalau bicara, dia ukur Allah senang gak dengan bicaranya. Kalau berjalan, dia lihat dulu tempat mana yang dituju, Allah senang gak dengan tempat itu. Itulah ihsan. Nanti ada latihan di Al-Quran cara membentuk pribadi ihsan. Latihannya ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ya, dari bangun malam, dari tahajud, dari istighfar, dari gemar berbagi, dari latihan kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalau Anda bisa kerjakan, Bapak Ibu sekalian, terus konsisten berusaha mengerjakan itu sampai meninggal, itu disifati oleh Al-Quran sebagai seorang calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Gitu. Jelas ya? Itu minimal luas surganya seluas langit dan bumi. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Yang kedua, jenis hidayah itu diberikan kepada orang yang belum berislam untuk mengenal dan masuk ke dalam Islam. Ini ada yang non. Ini Islam, ini non-Islam, non-Muslim. Tiba-tiba ada ketertarikan, bertanya, ada sentuhan kepada jiwa, turun hidayah. Baik ya? Dari situ mempelajari Islam, membandingkan, mengkomparasi dengan keyakinan dia sebelumnya, dan memutuskan masuk Islam. Nah, bagian kedua ini yang sering kita kenal. Bagian pertama kita lupa. Sesungguhnya saat seseorang itu, maaf, sudah berislam pun, belum tentu ada orang Islam bisa mampu mengerjakan amal soleh. Buktinya ada nggak orang yang mengaku Islam tapi nggak sholat? Ada, ya. Nah itu bisa dikatakan dia belum mendekat pada hidayah Allah. Jelas? Ada nggak orang Islam yang kaya tapi nggak mau zakat? Nah itu belum tentu. Ada nggak orang yang kaya tapi belum bisa haji? Ada. Jalan-jalan ke tempat wisata bisa, haji belum tentu bisa. Nah ini belum tentu dapat hidayah. Caranya kita doakan. Itulah sebabnya muncul pengajian untuk mencas lagi supaya senang amal saleh. Ini selama hidup sudah pernah tahajud belum? Selama hidup sudah pernah salat tasbih belum? Selama hidup apa? Urutkan. Kan saya sering pernah katakan, coba bikin menu-menu keislaman. Itu aja sampai meninggal kita jaga. Ya, syahadat jaga. Kan 5 yang pokok itu. 1 syahadatain kan? Satunya kenal Allah, asyhadu alla ilaha. Mesti kenal, mesti ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nanti lemah syahadatnya. Dikasih jabatan bisa pindah, kasih sembako pindah. Ya, sekarang dengan kata-kata rayuan bisa pindah. Itu bahaya kan? Ya, makanya mesti ada ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti ada ilmu. Yang kedua itu, ya di bagian pertama, sub keduanya, wa asyhadu anna Muhammadan. Kenal nabinya. Harus kenal Nabi Muhammad. Jangan cuma di lisan syahadat, kenali. Karena semua yang terkait dengan beliau itu teladan hidup.
Kenali beliau itu siapa, lahirnya di mana, keluarganya bagaimana, perjalanan hidupnya seperti apa. Dari mulai kecil sampai dengan wafatnya, bagaimana perilakunya, ikuti. Nah, itulah makna syahadat. Kita sholat, ikuti bagaimana cara Nabi sholat. Ya? Bukan hanya sholatnya, tapi cara berbakti pada orang tua bagaimana, cara mengenal teman bagaimana, cara berkeluarga seperti apa. Itulah asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau bisa mengerjakan itu, turun cinta Allah. Turun cinta Allah itu nggak sembarangan Bapak Ibu. Bagian kedua dari syahadat itu penentu cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Firaukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan pada seluruh hambaku yang serius mencintaiku, kata Allah, buktikan cintamu, buktikan kesungguhan cintamu padaku dengan mengikuti ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mampu ikuti Nabi, belajar aja pelan-pelan secara proporsional. Hari ini saya mau belajar cara bangun tidurnya Nabi. Cari kalau Nabi bangun tidur bagaimana, diikuti dengan dasar kita ingin ikut Nabi. Maka saat kita melakukan itu, turun cinta Allah. Saya ingin belajar bagaimana cara memandangnya Nabi. Nabi kalau melihat tuh bagaimana? Diikuti, keluarkan ayat, keluarkan hadisnya, dipraktekkan, sepekan belajar itu, turun cinta Allah, dilekatkan pada pandangan kita. Jadi kalau seluruh hamba ini sudah terjaga dengan cinta Allah, maka seluruh perbuatannya akan dijaga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bicaranya turun rahmat Allah, jalannya turun rahmat Allah. Kalau rahmat sudah turun, selesai. Dijaga dia dari perbuatan yang menyimpang. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosanya. Ciri orang diampuni dosa, diberikan oleh Allah penjagaan pada dirinya, adalah malaikat yang turun di sampingnya. Apa kaitan dengan ayat? Itu yang akan kita baca nanti. Ya. Tapi tidak masuk status maksum. Maksum itu hanya untuk nabi, untuk rasul. Cuma dijaga, ya. Penjagaannya berupa kemuliaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan karamah namanya. Ya, kalau nabi dapat mukjizat, kalau manusia biasa mendapatkan apa? Karamah. Dan karamah tidak diperjualbelikan, tidak buka papan nama ya. Gitu. Biasanya ketahuannya setelah meninggal. Ya, baru ketahuan. Kalau mukjizat didemonstrasikan untuk menunjukkan legalitas kenabiannya. Kalau karamah tidak didemonstrasikan. Ya, tujuannya bukan untuk mendapat pengikut, tidak. Nanti setelah dia meninggal, ada pengakuan dari orang sekitarannya, oh dia pernah begini, begini, begini. Nah itu yang disebut dengan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti menu keduanya sholat. Ya, keluarkan semua jenis sholat, bikin diagramnya. Sholat satu yang pokok apa aja, yang sunnah apa. Nah selama hidup dicek yang belum ditunaikan apa. 3 zakat, ya kan? Termasuk rukun Islam kan? Nah, udah pernah zakat belum? Kalau belum, bikin cita-cita. Selama hidup saya pengen zakat. Dulu orang mau kaya dengan dagang itu bukan karena ingin kayanya, supaya bisa beramal soleh dengan harta. Tujuan kaya itu supaya bisa zakat, supaya bisa infak, supaya bisa sedekah. Bukan untuk pamer. Kalau pamer yang di jahiliyah, Pak. Jahiliyah itu bekerjanya supaya kaya buat pamer. Makanya dulu ada tempat kumpul-kumpul untuk pamer harta, nggak tanggung, dihitung. Ya, dihitung. Makanya nanti salah satu sebab turunnya surah Al-Humazah itu karena kebiasaan ini. Ada namanya aswak, pusat hiburan. Suq Uqad, Suq Dumatul Jandal, dan yang paling elit, paling prestisius, Anda kan lihat kalau ke Mekah, ke Masjidil Haram, di sampingnya ada bukit besar yang ada istana itu. Nah, itu tempat paling elitnya, namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais. Ini dulu tempat paling elit. Orang berkumpul setiap pekan hanya untuk pamer kemewahan. Jadi sepekan itu yang berniaga, ya kan? Yang cari macam-macam, semua kumpul di tempat ini untuk pamer, untuk diukur siapa yang hartanya paling banyak, karyanya paling bagus. Yang karyanya paling bagus ditulis dengan tinta emas, nanti dikelilingkan ke Ka'bah. Disebut dengan mu'allaqat, yang ditempelkan di Ka'bah. Kelak di era Islam akan diganti dengan kain kiswah yang berisikan ayat Quran dan Asmaul Husna. Jelas? Nanti yang paling kaya diangkat status jadi terhormat.
Nih, jadi crazy rich kalau sekarang yang punya kedudukan. Ya, jadi kalau misalnya maaf hanya untuk update status, flexing, jahiliyah udah hatam. Udah hatam dan terkenal pada masa itu. Tokohnya ada, bisa dilacak. Anda pun kenal sampai sekarang tuh. Ya, tahu Abu Jahal, Abu Lahab, tahu kan? Gitu. Jadi itu diantara tokoh-tokoh yang dulu, yang flexing ada, ya, yang pamer-pamer ada, yang suka ngitung-ngitung ada, ya. Abis ngitung ngerosting orang juga ada gitu. Sudah ada dulu ya. Ada ayat roasting itu ada suratnya. Wailul likulli humazatil. Celaka orang yang suka roasting orang lain tuh. Jangan dipotong kalimatnya. Ya, alladzi jama'a mala wa habis itu ngitung-ngitung honor, dilihat-lihat, kumpulin, hitung-hitung. Ya, ini kecenderungan kalau orang sudah banyak harta cenderung merendahkan orang yang kecil. Ya, yahsabu anna malahu akhlada, dia menduga harta itu membuat dia naik status elit dan mengekalkan eksistensinya dan sebagainya. Nah, ini kondisi ketika Islam datang, hidayah turun, dibimbing jadi lebih baik. Jadi orang bekerja itu bukan naikkan status jadi semata kaya, bukan, tapi bagaimana dia bisa beribadah dengan hartanya. Maka zakat jadi tujuan. Maka selama hidup kita mesti punya cita-cita. Cita-cita saya yang ketiga, satu, saya bisa zakat selama hidup. Jadi kebanggaan di hadapan Allah saat diagram keislaman kita dievaluasi, kan ada checklistnya tuh. Anda masuk kantor kan di checklist, masuk Islam di checklist juga nanti. Checklist pertama syahadat, kuat enggak? Checklist kedua sholat tuh di hari kiamat dihisab. Yang ketiga checklistnya zakat, ada enggak? Maka punya cita-cita dari sekarang. Enggak akan dilihat berapa jumlahnya, yang penting selama hidup saya pernah zakat, saya pernah infak, saya pernah sedekah, masuklah checklist catatan buku kita. Kitab, iqra kitabak, baca nih kitabmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Inilah hisab yang pernah kamu kerjakan selama di dunia. Jadi jangan bangga dulu kalau hartanya dititipkan lebih, dicek dulu fungsi ibadah dari harta itu berapa yang sudah terlaksana. Awas, apalagi yang paling berlebih selama hidupnya, wakaf aja belum pernah. Nanti hati-hati tuh hisabnya. Ya, minimal cari yang kecil dulu, wakaf mushaf pelan-pelan sehingga meringankan hisab. 4 apa? Puasa. Keluarkan menu-menu puasa. Bukan hanya Ramadan, puasa Senin, puasa Kamis, puasa ayam bid misalnya, ya. Pernah aja kerjakan supaya kita senang, ada checklistnya, kita pernah mengerjakan itu. Ya. Yang kelima, haji, umrah. Nabung supaya ada usahanya. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau meninggal belum pernah ibadah haji, belum pernah umrah, tapi ada catatan malaikat selama hidupnya dia berusaha menabung untuk mewujudkan itu. Itu aja, simple kok. Kalau profesinya silahkan, jadi dokter silahkan, jadi arsitek silahkan, ya kan? Silahkan. Nah, fungsinya kita mengaji seperti ini untuk mengingatkan kembali, jangan-jangan selama hidup ada yang belum terlaksana. Maka pengajian salah satu cara kita menjemput hidayah. Sehingga ketika hidayah itu didapatkan, kembali dari sini kita ingat lagi kita belum sholat yang sunnah, belum mengerjakan ini, masukkan itu ke dalam menu kehidupan kita sebelum meninggal. Itu yang dimaksud dengan hidayah bagian pertama. Bagi yang mengajar seperti saya, ya, posisikan semua sama yang datang. Jangan karena yang ini punya status, ngadapnya ke sini aja, yang ini nggak pernah dilihat misalnya. Bisa beragam, bisa yang datang itu sambil jualan. Ya, itu di luar kan banyak yang dagang. Ya, yang dagang pun diniatkan untuk ikut belajar. Sehingga waktunya ngaji dulu. Nanti saya sampaikan pada Anda itu yang di luar tolong dibeli ya. Ya, dibantu, dibeli, ya, terus saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling mendoakan. Anda yang membeli doakan supaya berkah dagangan, yang dibelinya mendoakan Anda supaya nyaman dengan itu, bisa ibadah jadi tenaga yang baik. Itu kan indah. Enggak, saya enggak bicara yang lain-lain, saya bicara yang di sini. Anda jangan kemana-mana. Dan ini enggak direncanakan, memang pelajaran kita begini. Kita apa adanya aja. Ya, kreativitas Anda aja kadang yang kemana-mana itu. Ya. Ini intinya. Jadi kembali kepada tadi, ini yang dimaksudkan. Maaf, ketika seseorang salah mengikuti petunjuk, ya, maka di sini kita katakan lagi, bi annal hidayata la tahtaju li juhudin wa muhawalatin katsiratin. Tidak perlu kreativitas melampaui batas. Ya, cukup ikuti apa yang Allah sampaikan,
Nanti biarkan Allah mengerjakan bagian tugasnya, tanamkan pada si fulan, tanamkan pada si fulan, tanamkan pada si fulan. Pada intinya, kita mengevaluasi dari sekian banyak ikut kita pengajian, berapa hidayah Allah yang sudah kita kumpulkan. Paham gak maksudnya? Mengerti ya? Jadi ada yang dari sisi pengajarnya, ada yang dari sisi pembelajarnya. Ayat ini ketika diturunkan, mengoreksi kepada pengajarnya. Jangan sampai ada pengajar-pengajar ketika ingin mengajarkan nilai Islam supaya orang dapat hidayah, mengemas itu dengan cara-cara yang berlebihan. Gak perlu berlebihan pun kalau Allah berkehendak dapat, ikuti aja petunjuk Allah, simpelnya demikian. Maka petunjuk Allah itu secara konseptual datangnya lewat Nabi. Kalau bicara begini, kalau mengerjakan dengan perilakumu seperti ini, kalau kamu ingin berkata demikian seperti ini, kalau ingin menyampaikan kisah seperti ini. Kalau engkau melampaui batas-batas itu, boleh jadi alih-alih dia mendapatkan hidayah, yang lahir kemudian rasa yang kurang nyaman dengan nilai keislamannya. Paham sampai sini? Maka nanti ada pelurusan kembali di situ. Jelas ya? Baik. Halo? Ini tadi pas saya bagian terakhir ada yang langsung angkat handphone tuh ya. Jangan dipotong videonya ya. Ntar disambung-sambungin tuh. Baik. Wa anna hadha at-ta'dib alladhi awha ilayhi bihi kana li ijlalil fuqara wa 'adamil iltifat ila ahli dunya. Dan adapun yang disampaikan ini, sudah saya sampaikan tadi, adalah untuk memuliakan semua kalangan, baik itu dari kalangan yang dianggap kalangan biasa-biasa sampai yang dianggap kalangan orang-orang yang punya status sosial yang tinggi. Jadi kalau sedang ngaji, samain semua. Ya, masjid juga begitu ya. Alhamdulillah. Punya mungkin ada yang status sosialnya bagus di masyarakat, baik dan sebagainya. Kalau sedang ngaji, baur sama-sama, ya, duduknya sama. Kemudian juga perilakuannya sama, tapi secara proporsional dengan cara yang baik. Ya. Saya juga pengennya di bawah, cuma kan panitia aja yang menyediakan meja, gitu ya, dan sebagainya. Kalau mau tukeran boleh Anda ceramah, saya di bawah. Nah ini ya. Nah, jadi kesimpulan pertamanya, ini yang mahal yang nggak didapatkan mungkin di kitab-kitab lain. Kesimpulan pertamanya apa? Satu, jangan sampai pengajian itu tidak menghasilkan hidayah Allah. Ini maksudnya. Jadi ini tugas berat yang saya emban sekarang ini. Apalagi nama saya Hidayah gitu. Ya. Nah. Jadi kalau sudah saya sampaikan, Anda tidak kemudian mempraktekkan, ya kembali bebannya kepada Anda. Nah, penting saya terangkan, saya kupas agak detil ini, jenis-jenis hidayah, supaya saat pulang dari sini kita punya catatan. Gitu. Jadi kalau nanti ngaji, kita bisa paham dari 5 yang pokok sebagai seorang muslim, berapa yang sudah optimal. 1, 2, 3, sampai ke 5-nya. Jelas sampai sini? Baik ya? Kemudian yang selanjutnya, yang pernah saya tekankan, ini agak mirip juga di sini. Ya, fi suhufim mukarramah, keterangan ini sudah tercantum, ya, sudah dikuatkan dari suhuf mukarramah, yaitu yang sudah tercantum dalam Lauh al-Mahfuz. Jadi keterangan tadi itu saking agungnya, sudah Allah perintahkan dituliskan bahkan sebelum kelahiran kita. Ya, tentang keadilan sosial, tentang persamaan, tentang sikap saling menghormati. Ya, mohon maaf, ini hal yang sangat dalam. Jadi bukan di barat tiba-tiba ada undang-undang pembicaraan tentang hak asasi manusia, ya. Allah menegaskan dalam surat ini, sebelum kalian terlahir, sebelum dunia ini ada, hal demikian sudah ditetapkan tentang keadilan sosial, berlaku baik dalam setiap kalangan, ya, tentang pergaulan rasa saling menghormati, baik tentang sama agamanya, beda keyakinannya, sudah ada ketentuannya. Tapi yang jarang dibahas tentang kalimat ini, perhatikan ayatnya, marfu'atim mutahharah. Orang yang bisa mempraktekkan itu. Ini makna luasnya ya, makna luasnya. Ayat-ayat ini dijaga oleh malaikat yang tinggi, sifatnya suci. Pengertian terusannya, jika kita mampu mengamalkan ayat-ayat ini dengan baik, seperti Allah meninggikan derajat malaikat dan menyucikannya, maka kita pun akan ditinggikan oleh Allah dan dijaga keadaan diri kita dalam keadaan yang selalu bersih. Ingat, ini yang tidak dibahas di pertemuan lalu. Jadi Anda yang selalu memuliakan orang, sekalipun orang itu dipandang rendah, Anda akan ditinggikan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat-derajat malaikat. Anda yang selalu melihat orang lain dengan pandangan yang bersih, dengan pikiran yang bersih, maka Anda pun akan dibersihkan dari Allah seperti Allah memberikan kebersihan pada malaikat. Paham maksudnya?
maka tatap orang lain dengan pandangan yang baik. Cari kesimpulan yang baik. Jangan sampai orang berbuat salah, Anda pun meresponnya dengan cara yang salah. Ya sama-sama salah. Sama-sama salah. Ya. Saya malah banyak memuji Allah tuh. Yang kemarin rame-rame itu, saya memuji Allah. Luar biasa, Masya Allah. Ya, subhanallah, takdir Allah begitu luar biasa. Satu sisi memuliakan pihak yang satu, diangkat, jadi baik, merubah nasibnya. Tangannya kan sakit, bermasalah, alih profesi. Ya, kemudian berjualan, diangkat oleh Allah statusnya dengan satu cara, dan cara itu pun mengangkat lagi derajat hamba yang lainnya untuk mengoreksi keadaan dirinya menjadi lebih baik. Di dua-duanya diberikan kebaikan dengan jalan yang berbeda. Cuman kan manusia melihatnya bisa dengan persepsi yang tidak sama, ya kan? Yang satu kan dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya, kesejahteraannya diangkat. Yang satu lagi kan sudah sejahtera, ya kan? Kemudian diangkat lagi dengan cara apa? Diberikan pendidikan dengan cara yang lain. Supaya bisa mengatur diri lagi, berubah menjadi lebih baik lagi, itu kan mahal. Yang belum tentu didapatkan tidak dengan keadaan yang dialaminya. Maka dua-duanya jalan Allah untuk memperbaiki. Adil tidak? Kasih sayang Allah kan? Nah kalau sudah seperti itu yang kita lakukan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma? Nah, bukan mencaci, bukan mencela. Tidak kepada satu atau yang keduanya. Ya. Jadi nggak perlu kemudian menghadirkan cacian, nggak perlu menghadirkan itu, tidak. Cukup kita bersyukur pada Allah selalu memberikan hidayah dengan cara yang sangat adil. Nah itulah yang dimaksud hati yang bersih, pandangan yang bersih. Kalau kita jaga demikian terhormat kita. Karena pada keduanya menampilkan keseimbangan. Jelas sampai sini? Makanya Anda rugi yang tadi motong video saya yang pertama itu. Saya di Mekah, di Madinah itu, Masya Allah, nggak henti-hentinya memuji Allah tuh. Masya Allah, Masya Allah. Betapa baik Allah itu, betapa rahman Allah itu. Jadi kan, memberikan jalan kepada setiap orang dengan cara yang sangat luar biasa. Allahu Akbar.